Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry dari UPBPJ Jakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas 1 pemrograman berbasis desktop. Dan ini adalah instruksinya. Yang perlu digarisbawahi adalah di video ini untuk durasinya dibatasi maksimal 15 menit dan itu pun lebih mengutamakan penjelasannya ya. Jadi saya copy paste dari Microsoft Word saja ini. Tidak perlu mengetik-mengetik yang sangat lama itu. Oke, pertama kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Ini adalah halaman awal Visual Studio Code. Kita buat project baru pakai short CTRL Shift P. Yang kedua kali kita buat folder di sini. Ini namanya adalah tugas 1 for pemrograman berbasis desktop. Pemrograman berbasis desktop. Sekarang terbuka. Ini sudah buat ya tugas 1 tugas KPBD. Selanjutnya kita diminta ini sebelumnya kita delete dulu tab Java-nya kalau tidak terpakai. Sesuai instruksi di sini, kita diminta membuat menu dan main, buat sebuah kelas menu dan buat kelas main. Menu untuk daftar-daftar menunya, kita buat new file menu.java. Untuk Java harus dari huruf kecil semua ini ya. Lalu dari menu ini kita masukkan kode ini, sudah saya buat sebelumnya dan sudah diuji coba. Saya sini hanya menjelaskan sesuai instruksi pengerjaan tugas. Oke, ya menjelaskan dari atas. Di sini ada kelas bernama menu. Apa itu kelas? Kelas ini adalah sebagai cetakan ya. Lalu di dalamnya ada objek. Di sini ada variabel dengan tipe data string, ada variabel harga dengan tipe data double, variabel kategori tipe data string. Lalu ini adalah konstruktor, bisa dipanggil ya dari sini. Konstruktor nama sini. Lalu this, ini apa this? Fungsi di sini untuk membedakan antara variable instance dengan parameter dari konstruktor ini. Oke, sudah untuk ini parameternya ada dalam ini, dalam tutup kurung dari objek. Lalu kita save dulu serial proses. Kita buat lagi new file main.java. Paste. Di atas ini ada syntax import java.util.scanner yang artinya adalah kita memanggil package dari luar Java untuk bisa mengaktifkan inputan. Ini public class main saya judul ini. Lalu ini main metodenya, semua hasil run itu berawal dari sini. Lalu ini ada scanner input supaya kita bisa menginput data, memanggil inputan ya. Lalu ini array, kita membuat daftar-daftar menunya dulu. Di sini ada variabel menu yang tipe datanya adalah menu array. Nah, ini lagi kita memanfaatkan konstruktor di yang sebelumnya di sini. Ini konstruktor sini. Itulah kenapa fungsinya konstruktor, supaya tidak terjadi perulangan yang berlebihan. Kita save dulu. Di sini ada objek menu, new menu dengan parameternya ini diambil dari konstruktor. Sini ada konstruktor nama, harga, dan kategori. Nama, harga, kategori, nama dengan tipe data string, harga, tipe data double, dan kategori string. Sini nama kita beri gado-gado isinya.
harganya 15.000, kategorinya makanan, dan seterusnya dengan jumlah indeks 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 indeks dari 0 sampai 7 ya, karena indeks itu untuk arahnya dimulai dari ke 0 ke bawah. Ini adalah menampilkannya. Jadi kita tampilkan saja ya. Apa bisa? Oke, ini kita masukkan misalkan di pesanan ini, nanti deh kita jelaskan di terakhir aja. Ini istilah tampilkan menu, misalkan kategori, tampilkan ini adalah hasilnya. System.out.println menampilkan teks menu makanan, lalu membuat baris barunya dengan line. Ini baris barunya system.out.println satu satu plus menu di indeks 0. Indeks 0 adalah gado-gado, lihat nama ya. Nama menu di indeks 1 tampilkan adalah gado-gado. Ini gado-gado. Lalu plus konstante untuk menyambung teks RP, teks biasa ini. Lalu ini tampilkan harga untuk array menu indeks 0. Ini harga 15.000. Lalu kategorinya tidak cukup sampai situ, ini menu makanan. Oke, sama ini juga minum-minuman juga sama, menampilkan menu minuman baris baru. System.out.println 5 titik, terus menampilkan nama menu indeks keempat, yaitu es kelapa, harganya juga 5.000. Oke, terus sekarang kita bahas tentang input. Nah, ini dia input nih, kita masuk ke penginputan. Komentarnya adalah input maksimal 4 pesanan, jadi komentar ini tidak akan tereksekusi ya, diabaikan oleh program. Ke system.out.println /n sini artinya adalah sebelum menampilkan tulisan ini, program akan membuat baris baru terlebih dahulu. Jadi ini baris barunya ini. Lalu system.out.println pesanan 1 nomor menu, pesanan 1 nomor menu. Nah, baru sini adalah inputannya. M1 menu pertama, objek variabel yang terdapat integer. Input next in, kita input dengan integer ini berupa angka bulat. Kita input pesanan nomor menu berapa nih dari ke-8 menu ini mau dipesan untuk pesanan pertama. Bahkan saya mau pesan toprak deh, input aja nomor 2. Sini nomor 2, enter. Lalu sini ada lagi nih, system.out.print jumlah. Ini jumlah, lalu kita tuh jumlah pertamanya berapa, input integer juga bulat, misalkan saya mau pesan 5 deh. Oke, pesanan kedua, pesan apa lagi nih, kan pesan nasi kuning, jangan gado-gado deh, nomor 1. Pesannya berapa nih, misalkan pesannya 5 juga. Oke, nomor 3 kita pesan minuman juga deh, es kopi deh, es apa lah, nomor 5 berapa, 10. Pesan 4, udah cukup deh, isi 0, langsung ke stroke dia. Itulah penginputan. Kita lanjut lagi di penginputan nomor 2, juga sama ya. Misalkan sini sistem print pesanan 2, nomor menunya isi 0, tidak ada, oke teks. Lalu input, pengen kejar berapa, kita input tadi 5. Ini nih, 1 nih, ketoprak nih, menu pesanan keduanya, ketoprak nomor 1. Oke, sudah. Jika jumlahnya 0, maka jika jumlah tidak sama dengan 0, terprint lah ini jumlah, ketik input sini. Ini adalah deklarasi kalau jumlah kedua adalah 0. Lalu ini adalah penugasan if. Jika menu kedua adalah pesanan kedua tidak sama dengan 0, maka dieksekusi program ini. Ini baris 3. Sistem dapat menampilkan jumlah input 5. Jadi kalau misalkan klik 0 nih, jadi pesanan kedua ini skip. Oke, sama ini yang ketiga, ini pesanan keempat. Kita masuk ke penjumlahan. Jadi penjumlahan ini kita
mendeklarasikan variabel total dulu. Variabel total dengan tipe datanya double. Pemesanan pertama kita hitung nih, kalkulasi ini biaya-biaya di pemesanan pertama dengan penugasan. Jika pemesanan pertama itu jumlahnya lebih besar sama dengan 1 dan sama dengan 8 atau kurang, jadi antara 1 sampai 8. Nah ini tuh artinya dan itu akan true jika kiri dan kanan itu sama-sama true. Kalau oke, nanti program ini tereksekusi. Total pesanan pertama itu sama dengan harga, dicari nih harganya dari menu indeks ke 0. M1 M1 itu adalah nomor urut menu keberapa, ke 1 dikurangin 1 jadi 0, jadi menu indeks ke 0. Tampilkan harga menu indeks ke 0 itu harganya berapa. Di sini harganya toprak 10.000 ya, 10.000, jadi harga toprak 10.000 dikali jumlah satu, penyebutan jumlah satunya tadi 5 ya, jadi 50.000 ini. Sama pemesanan kedua, pemesanan 3, 4 juga. Lalu ini deklarasi totalnya, penawaran khusus dan diskon, pendeklarasian. Jika diskonnya tidak dapat diskon 0, lalu ini pendeklarasian boolean dapat bogo false. Jadi kalau udah dapat diskon, potongan diskonnya udah nggak dapat big one get one lagi, karena di instruksinya ini kan atau ini nih, diskon 10% nih kalau keseluruhan lagi 100.000. Melakukan diskon atau penawaran khusus, jadi salah satu jika diskon berarti diskon, kalau diskon tidak dapat penawaran khusus. Ini adalah penugasan lagi selanjutnya, jika totalnya lebih dari 100.000 maka diskonnya adalah total harga kali 10%. Selain itu dapat big one get one. Selanjutnya deklarasi pajak, pajak 10%, deklarasi variabel biaya servis biaya pelayanan 20.000, lalu deklarasi total bayar, variabel total bayar, nah variabel total ditambah pajak servis dengan diskon. Ini jika bugo ya, dapat harga minuman gratis beli satu gratis satu. Ini cetak struk selanjutnya sini, sistem dapat println struk pembayaran. Jika pemesanan pertama tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka tampilkan nama menu indeks ke sekian, lalu dikalikan dengan jumlah input jumlah pemesanannya. Ini jumlah pemesanannya, ini adalah X ini sama dengan FP ini, total 1 kalikan nih, toprak 10.000 kali 50.000, sama ini pun sama. Selanjutnya subtotal ini, subtotal penilaian subtotal sama dengan total ini, total 35.000, total 1, total 2, total 3, total 4. Ini output dari baris 87 itu variabel total. Lalu ini tampilkan pajak sini, pajak lalu servis. Sini adalah jika diskonnya lebih besar dari 0, itu artinya adalah dapat diskonnya. Ketampilkan diskon 10% sama dengan kurangi diskon, diskon ini diskon sudah dihitungkan total kurang total dengan 10%. Lalu ini penugasan dapat gratis 1, inilah total pembayaran, total bayar, ini dia total bayar keseluruhannya adalah variabel total plus pajak plus biaya pelayanan kurangi diskon. Ini terakhir adalah tampilkan kata-kata terima kasih telah berkunjung. Oke, ini adalah outputnya struk pembayaran kita pesan tadi, pemesanan ketoprak jumlahnya 5. Ini adalah hasil harga totalnya, gara-gara 5 total harga selapa. Di sini karena subtotalnya adalah di atas 100.000, berarti mendapatkan diskon 10%, kurangin 13.500, pajaknya 10% dari total harga 13.500. Ini sama aja dengan tidak ada diskon, tidak ada pajaknya. Ada biaya pelayanan 20.000, mau belanja berapapun itu ada biaya pelayanan. Ini total pembayarannya 109.000. Oke, nah demikian saja ya. Mudah-mudahan setelah saya edit kurang dari 15 menit. Terima kasih untuk tutorial yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengecek video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.